Setelah Liga Champions Eropa dan Liga Eropa, Liga Conference juga telah memainkan babak 16 besar. Kini, sebanyak 8 tim telah dipastikan lolos ke babak perempat final. Di antaranya adalah Chelsea dan Real Betis. The Blues yang menjadi kandidat kuat juara berhasil mengalahkan FC Copenhagen 1-0 berkat gol dari Kiernan Desbury Hall. Bermain di Stamford Bridge pada laga 16 besar UEFA Conference League Jumat 14 Maret 2025, The Blues mengawali laga ini dengan keunggulan agregat 2-1 usai menang di leg pertama. Copenhagen yang kembali menurunkan Kevin Dix meladeni permainan terbuka Chelsea di awal babak pertama. Duel pun berlangsung dengan ketat, namun kedua tim sama-sama kesulitan membuat peluang berbahaya hingga 25 menit laga berjalan. Tembakan ke arah gawang pertama di laga ini baru hadir di menit ke-41. Victor Claesson melepaskan percobaan, akan tetapi masih bisa dibendung oleh Philip Jorgensen. Sementara Chelsea sama sekali tidak bisa membuat tembakan di babak pertama. Skor pun tak berubah, tetap 0-0 hingga turun minum. The Blues baru bisa memecah kebuntuan di menit ke-55. Kiernan Desbury Hall bisa melewati 3 pemain Copenhagen. Ia lalu melepaskan tembakan yang bersarang ke pojok kiri gawang tim tamu. Gol ini membuat Chelsea lebih nyaman dalam menyerang. Pedro Neto mencoba lewat sepakan jarak jauh, namun bola masih bisa dibendung oleh Dian Ramage. Cole Palmer giliran punya peluang usai bisa menusuk dari tengah. Sayangnya, sepakannya belum juga berbuah hasil karena masih melebar dari arah gawang. Tekanan Chelsea sama sekali belum mereda. Christopher Nkunku memiliki ruang di kotak penalti. Ramage kembali beraksi dengan bisa mengamankan bola. Palmer sekali lagi berusaha dengan menusuk dari tengah. Sepakannya lagi-lagi masih bisa diamankan oleh Ramage. Meski tampil terus menyerang, Chelsea tak mampu mencetak gol tambahan di sisa laga. Skor 1-0 untuk si biru mengakhiri jalannya laga. Kemenangan ini membawa Chelsea melaju ke perempat final setelah mereka unggul 3-1 secara agregat. Pada babak 8 besar, Chelsea akan berjumpa dengan Legia Warsawa. Meski memiliki skuad yang lebih mewah, ini tidak akan mudah bagi Chelsea. Legia Warsawa lolos ke babak 8 besar dengan menyisihkan Molde. Legia Warsawa kini berada di papan atas klasmen Liga Polandia. Sementara itu, performa apik terus ditunjukkan Antony bersama dengan Real Betis. Paling baru, pada leg kedua babak 16 besar Liga Eropa melawan Vitoria Guimaraes, Antony membantu Real Betis menang dengan skor 4-0. Real Betis tampil dominan pada duel di Stadion Dom Afonso Henriques Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Cedric Bakambu membawa Betis unggul 2-0 pada babak pertama. Lalu pada babak kedua, Antony dan Isco menambah gol. Secara keseluruhan, Real Betis menang agregat 4-2 atas Guimaraes. Antony dan Isco punya peran penting pada 2 laga melawan Guimaraes. Antony membuat 2 assist dan 1 gol, sedangkan Isco membuat 2 gol dan 1 assist. Di perempat final, Betis akan menghadapi Jagiellonia Białystok, juara Liga Polandia yang tampil mengejutkan di turnamen ini. Namun, dari 3 tim kandidat juara ini, yang paling susah payah adalah Fiorentina. Mereka takluk pada leg pertama melawan Panathinaikos dengan skor 2-3. Namun, berhasil comeback di Artemio Franchi dengan mengalahkan mereka 3-1. Faktanya, mereka sudah berhasil comeback dalam 24 menit pertama lewat gol dari Rolando Mandragora dan Albert Gudmundsson. Moiskin berhasil mencetak gol pada menit ke-75 dan sejatinya bisa membuat La Viola lolos dengan nyaman. Tapi penalti Fotis Ioannidis pada menit ke-81 membuat Panathinaikos berhasil memperkecil kedudukan. Laga pun berakhir dengan skor 3-1. Fiorentina akan tetap melawan tim asal Slovenia Kalje pada babak perempat final. Lalu ada klub Swedia Djurgården versus wakil Austria Rapid Wien. Jika melihat bagan babak 8 besar, kemungkinan Real Betis akan melaju ke babak semifinal dan bertemu dengan wakil Italia Fiorentina. Sementara Chelsea yang ada di bagian kanan akan menunggu calon lawannya Djurgården versus Rapid Wien. Dengan menghadapi lawan-lawan tim mediocre, Chelsea diyakini akan melaju mulus ke final dan menjadi kandidat juara. Chelsea dianggap sebagai kandidat kuat untuk menjuarai Liga Konferensi Eropa 2024-2025 karena beberapa faktor utama. Pertama, kualitas skuad mereka jauh di atas banyak tim lain yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Meskipun mereka tampil di Liga Konferensi karena gagal finish di zona Liga Champions atau Liga Eropa musim sebelumnya, Chelsea tetap memiliki banyak pemain berkualitas, termasuk pemain bintang dengan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Kedua, Chelsea memiliki pengalaman yang cukup baik di kompetisi Eropa. Klub ini telah menjuarai Liga Champions 2 kali, yaitu pada 2012 dan 2021, serta Liga Eropa 2 kali
yaitu 2013 dan 2019, yang menunjukkan mental juara mereka dalam turnamen kontinental. Manajer mereka yang memiliki strategi permainan yang kuat juga menjadi faktor penting dalam upaya meraih trofi. Selain itu, performa mereka di turnamen ini juga cukup meyakinkan. Chelsea lolos dari fase grup dengan hasil yang dominan dan melanjutkan tren positif di babak knockout. Mereka berhasil mengatasi lawan-lawan dengan relatif nyaman. Hal itu menunjukkan kedalaman skuad dan taktik yang efektif. Faktor lain yang membuat Chelsea difavoritkan adalah dukungan finansial yang besar. Hal itu memungkinkan mereka untuk melakukan rotasi pemain tanpa kehilangan kualitas permainan. Dengan kekuatan tim yang merata dan pengalaman bertanding di level tertinggi, Chelsea menjadi salah satu tim yang paling berpeluang meraih gelar Liga Konferensi Eropa musim ini.